Muhammadiyah itu kan Allah tidak berwujud ya. Ya iya. Beda penafsiran berarti ya. Beda sudut pandang. Kenapa bilang Muhammad dia tidak berwujud? Emang Allah berwujud. Karena dia udah mengatakan Muhammad itu dia. Karena wujud Allah itu kan Muhammad itu dia. Ya jelas wujud Muhammad. Secara syariat. Ya, kan gitu. Makanya bahasanya NU versus Muhammadiyah. Kalau bahasa kita nu hirup di orang, nah coba ru. Ya persis lah. Muhammadnya dia. Antara Nurah Muhammad dengan Muhammad, ya NU persis Muhammadiyah. Hanya mundai wae kan. Karena tidak paham. Menyimak Karena dirinya merasa udah persis. masing-masing pemikiran. Karena persis itu udah merasa persis. Muhammadiyah itu udah nyampe ke Muhammadnya. Sehingga tidak perlu ada tahlil. Kan betul kan? Tidak perlu ada tahlil. Tidak perlu tajilal kubur. Tidak perlu kita ke kuburan berziarah. Karena dia udah merasa persis, udah menjadi Muhammad, udah merasa wujud. Cuma tidak beralasan. Gitu. Kalau kita itu kan netetar jadi cek hamar. Kalau NU itu netetar harus mengetahui. Oh ini alam awalnya. Mereka tidak mau. Yang tahu mah udah, saya menerima udah wujud aja begini aja. Tidak mau. Tangan gitu ya. Tidak mau. Dari mana ini asal naraga ini? Kan ada alam hakikat alam 7. Oh ini alam ahad, alam wahad, alam wahdiyat, alam azab, alam ruh, alam bisa, alam insan kamil. Menjadi insan kamil menjadikan alam 7. Dari mulai alam ahad, alam hidup. Ahad, hidup menyatu kepada ruh, alam wahdiyat menyatu antara hidup dengan rasa. Alam rasa, alam wahdiyat, rasa menjadikan 4. Cahaya merah, cahaya kuning, cahaya putih, cahaya hitam menjadi alif lam lam ha. Udah itu ruhnya masuk. Kalam azam, kalam perut ibu, kalam perut ayah. Karena disebutkan nutfah hadir. Menjadikan sir rasa cinta roman rohim, menjadikan mencari wanita kan itu udah ketemu masuk ke alam misal ke alam perempuan di batning di dalam perut perempuan baru setelah langsung masuk ke alam insan kamu setelah lahir jadi manusia kan gitu karena kata alam 7 mulainya ahad wahdat wahdiat azam misal alam ruh alam asam alam misal baru insan kamu setelah wujud jadi berkepala berkitu berhidung kan jadi insan kamu ya mereka tidak mau ke itu mereka udah nyampe kepada Muhammadnya. Karena udah Muhammadiyah aku mah. Udah nyampe kepada raga. Gak usah mencari. Bagaimana hidup NU itu dari awalnya. Sehingga orang NU itu spiritual kebanyakan. Ke alam batin, alam hakikat dicari. Mereka kan tidak mau. Cukup ketika menjadi ke situ bid'ah, dolalah, kan gitu ya. Dibid'ahkan. Karena katanya tidak ada dari awalnya. Kan itu. Nabi Muhammad kan tidak mengajarkan kepada umat. Untuk bertorekat kepada yang diajarkan khusus kepada Abu Bakar. Ya kan? Sayyidina Ali dan orang-orang terpenting untuk ini ajaran yang khusus untuk dirimu tidak untuk umat. Ya untuk umat mah ya umum aja. Karena tidak akan mampu untuk ini. Ini orang khusus yang dipilih. Makanya 2 Abu Bakar dan Umar. Sampai ke saya juga begitu. Orang-orang yang khusus aja yang ke sini. Tapi yang umum aja udahlah yang penting kamu mah. Jadi umat. Makanya digelarkan untuk umatku yang paling awam bahwa oleh-olehnya di Islam ini udah sholat yang 5 waktu sudah itu aja tahunya. Dia tahu bagaimana proses Isra dan Mirajnya. Kan kita Isra dulu. Kayak gini kan Isra. Harus mandi tobat dulu. Udah mandi tobat puasa 21. Puasa 41. Naik lagi. Kolwat. Kan di Isra. Kan dijalankan terus. Al-Haram Al-Maqdis. Keluar ke dalam terus. Langsung duduk di dalam. Kita jangan langsung kita melaksanakan bilih. Untuk menggempur rohani kita. Langsung kita jalan. Untuk menggempur kesadaran kita. Naik di fisik untuk menggempur raga kita kan. Baitul Muqaddas, Baitul Al-Haram Al-Muqaddas. Penataan roh dan penataan raga. Dipola dengan fisik, dengan ngeda, dengan itu kan. Untuk menyatakan ke Sidratul Muntaha. Supaya sadar setinggi-tingginya. Kita sadar. Untuk mencapai kesadaran kan dengan cara itu. Kalau dulu Rasulullah di Isra kan. Kilat sebenarnya. Pakai bulog ini teh. Cukup dengan 9 bulan. Kata Prabu Siliwangi mah dulu. Saya zaman dulu mandi tobatnya 4 tahun. Kata Prabu Siliwangi. Zaman saya dulu mati tobat 4 tahun. Kita 41 hari. Baru mati tobat 4 tahun saya mati tobat. Hal ini mah kok kayak ya kadul barku kayak buruk. Cukup 41 hari. Dari 4 tahun diringkes 41 hari. Dari 3 tahunnya dan diringkes 41 hari. Dari itikaf 4 tahun diringkes jadi 41 hari.
Bagaimana enggak coba? Di akhir zaman benar-benar buruk itu dipergunakan. Bagikan kilat, sekilat buruk, bagikan cahaya, benar. Kata bahasa itu sang hyang nur, sang hidupnya cahaya. Maka cepat mainkan cahaya, cukup 9 bulan cukup beres. Pakai buruk. Memang sekarang buruk cepet sih. Ditanggung jawab lagi. Diulang semampu namanya diulang tobat dan puasanya puasa. Bagaimana tidak hebatnya guru kita. Saya nyebut namanya langsung. Malaikat juga ditarik. Oh, Jawa. Ya, asal mulanya sang hyang nur cahaya nirwana. baru ya eta. Asal mulanya nama sang hyang nur cahaya nirwana itu apa? Itu kan gelar. Gelar. Ketika dia menaklukkan. Yang. Sang itu kan bacanya. Sang hyang itu sang maha hidup. Artinya Nur Muhammad. Ruh beliau naik ke atas. Langsung ke atas melesat. Maka bertemu di alam kahyangan. Nirwana itu kan kahyangan. Nah di alam kahyangan itu, ketika waktu itu di kahyangan itu kan bertengkar, berebutkan kekuasaan gitu kan. Maka ditaklukkan oleh beliau. Sang hyang nur, sang maha hidupnya. Berarti ruh cahaya itu udah melesat. Sang hyang nur, cahaya nirwana yang memberikan cahaya. Gitu kan. Yang menerangi kepada alam nirwana. Gelar sang hyang nur nirwana dari kahyangan. Maka disebut gelar, maka bahasanya gelar di alam gaib gitu kan. Disebut gelar di alam gaib ketika beliau menaklukkan kahyangan dari kahyangan tingkat 1 sampai kahyangan tingkat tertinggi, beliau semua melakukan dari para dewa, para dewata, para rasi, para semua, para raja-raja yang dulu dari zaman Nabi Adam, zaman Atlantis sampai hari ini yang ada di kahyangan yang ditunggu untuk menunggu lagi penyempurna, maka beliau sang penakluk ditaklukkan semua sampai Islam semua sekahyangan. Tidak lagi pertengkaran, tidak lagi kekuasaan. Maka orang kahyangan memberikan gelar kepada beliau sang hyang nur, sang cahaya nirwana yang bisa menaklukkan kahyangan. Itu gelarnya. Itu beliau di sana. Sang cahaya, ruh beliau cahaya melesat ke atas. Sang hyang nur, sang cahaya nirwana yang bisa memberikan cahaya kepada nirwana alam kahyangan. Maka gelar sana. Anda sini makan orang sebut Satria dari Timur, ada banyak. Koca Angon, Imamul Aulia, Budak sambutan. iya kan, sang Avatar kalau bahasa Inggrisnya Avatar. Kalau kata bahasa Buddha sang Avatar, cek orang Budak Angon kalau orang Sunda ya, itu kan Budak Angon. Kalau nama aja sana, Kiai Nur bilang, ya mau mendorojak. iya kalau kata Timur, hari bahasa mah Satria dari Timur, Kiai sang Imamul Aulia. Kiai Haji baca Angon, Ratu Adil, Imam Bukan, Ratu Adil bukan. beda-beda. Nanti ada lagi zaman Satria Pining kita Ratu Adil bukan. beda. Jadi urutannya sekarang kan lagi Ngangon nih, bocah Angon. Nah, setelah itu tingkatannya naik ke siapa? Ya kan bocah Angon, bilangnya Imamul Aulia. Ah, Ya kan. Kalau para wali biasanya Imamul Aulia, kalau kita orang itu bocah Angon, kan gitu ya. Kalau dari kahyangan satu, yang udah saya nirwana banyak gelar. Kalau Satria Pining kita Ratu Adil lain cerita. Orang biasa ini. Para satria yang dipujikan, yang diangon oleh beliau, gitu kan. Itu mah kadang-kadang dengan Panji Hitam. Cuma ada salah satu nanti yang diangkat akan menjadikan Ratu Adil, kan gitu. Dari Satria Pining itu jadi satria yang dipingit, yang disembunyikan, dan akan tersembunyi selamanya, gitu kan. Aku ngapain disembunyikan atau kalau kita sembunyi selamanya, Pak? Namanya kayak Rijal Lugoib, kan ada, tapi tidak ada. Adanya di mana? Di wujud beliau seperti gitu lah kan gitu. Rijal Lugoib, Ciri-cirinya kelihatan. Rijal Lugoib yang digaibkan tapi ada. Ya adanya di wujud beliau seperti Satria Pining, satria yang disembunyikan, tersembunyi dalam Ratu Adil gitu. Jadi tanya gitu. Kan banyak nanti, nah ada Panji Hitam, ada Satria Pining, ada Ratu Adil, ada bahasanya Satria Sakti berpusakakan Trisula Beda kan gitu ya. Kita kan mungkin dari murid-muridnya beliau yang bergelarnya siapa nanti. Mungkin oh ini nanti seorang ini gelarnya Satria Trisula Beda. Ini juga Panji Hitam, 5 perang. ini gelarnya akan banyak gelar lah nantinya. Tapi min ahli baiti itu di lingkungan rumah itu. Kalau kita di lingkungan Al Husaini lah bahasa kita mah. Min ahli baiti teh kalau zaman dulu ahli bait itu yang disebut
Muhammad bin Abdullah, Ali Al-Murtado, Fatimah Zahra, Hasani wal Husaini kan itu. Jadi lingkungan itu kan Ja'far berapa orang kan ahli bait kan Rasulullah Muhammad Rasulullah, Hamzah, Ja'far, Ali, Hasani wal Husaini 7 yang disebut ahli bait. Dalam hadis itu 7. 1 Muhammad Rasulullah, kedua Hamzah, ketiga Ja'far, 4 Ali, kelima Hasan, keenam Husain, ketujuh Al-Mahdi. Dalam hadis cuma 7 ahli bait. Al-Mahdi udah dicatat zaman Rasul, yang ketujuh terakhir Hasan wa Husain, terakhir Al-Mahdi. Gitu. Yang lingkungan itulah ahli bait. Ahli bait ini kalau kita mah ya lingkungan beliau, yang murid-muridnya Al-Husaini kan. Ya siapa-siapanya nantinya wallahu alam. Karena belum waktunya. Dipingit. Belum waktunya dimunculkan. Masih dipingit. Baru dipingit, disembunyikan. Iya. Kalau nggak kayak gitu bawa ke kandungan itu lagi. Kalau nggak belum dibantukan jangan dimakan begitu. Dipingit dulu. Pingit. Kalau nanti dimunculkan wallahu alam siapa sih? Menurut agama Nabi Isa lah keturunannya pada zaman Mahdinya Imam Mahdi. Al-Masih. Al-Masih. Al-Masih itu kan punya damai dan kasih. Kalau bahasa kita Siliwang. Dengan cinta itu musuh pun juga bukan kalah belajar itu, tapi tidak tembus. Karena cintanya bahkan alam terakhir itu kan isi alam abidin, kan alam abidin kan disebutnya. Pertama abidin, kedua abidin muhlisin, abidin mutakin muhlisin, muhibin al-haq kan 5. Abidin orang-orang syariat kan, naik lagi abidin dengan muhlis dan mutakin, baru muhlisin orang-orang ikhlas, baru muhibin. Tingkatan muhibin itu kan ke-9 tertinggi muhibin, cinta. Kalau cinta mah sama ulah cinta mah musuh pun juga. Seorang jawara kumis bodoh, gua kabur tempeleng karena cinta sama pemajikan sama pacar. Akan begini aja karena cinta. Jadi takluklah kekasaran, takluklah keserakahan. Dengan cinta langsung begini. Kebanyakan orang bawa kumis, bawa kalau di luar sahuk gua gaplok, datang ke rumahnya. Kalau marahnya langsung digin sama istri langsung begini aja, itulah yang disebut dengan cinta mah. Kalau kayak kita segala apapun juga kalau dengan cinta malu, pokoknya nggak berani sama dia, lalu baik yang gitu ya, itu cinta. Makanya bukan dajjal tidak tembus untuk ininya, karena ketika membunuh itu langsung menghilang dajjal karena saking muhibin, saking cinta. Disebut alam makan bahasanya ilahi anta maksudnya boleh kata matobi ati ini mahabbataka gitu kan, nyampe mahabbataka kita udah mencapai rasa cinta. Kalau udah cinta capek hilang, marah hilang, semua hilang kalau udah cinta. Ngejar tiap hari kita ngojek capek gini demi sang kasih sang istri, dia terasa lelah kali gitu kan. Jauh di junjung. Nah itu cinta itu tertinggi. Jauh di junjung. Jadi itu Marifataka. wa ma'rifataka. Kalau cinta udah mau ma'rifat, udah mengetahui, udah arif billah, udah mengetahui dirinya dengan Tuhan, udah nggak ada jarak. Hari kuasa Allah anu digoibkeun ya, misalnya Nabi Khidir, Nabi Isa mah kan kayak pasti diturunkan dari ke alam dunia. Tapi kan aya nabi-nabi anu di moksakeun lah. Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Ilyas, Nabi Idris, Nabi Isa. Nabi Idris langit keempat, di kahyangan keempat. bapaknya. Nabi Ilyas di kahyangan. Nabi Isa Allah alam tapang. Kalau Nabi Khidir, ya belah kalau Nabi Khidir jangan ditanya. Semua pada tahu kalau Nabi Khidir mah. Ya, pada sama guru, kata sama guru-guru para inilah, para kasih Allah, sama guru kasih Allah. Kalau Nabi Isa diturunkan nanti untuk penyelamat, untuk menemukan terakhir untuk menumpas dajjal, ya, ya. Karena cinta, maka juga kalau di Kristen kan bahasanya damai dan kasih kan. Kristen itu kan biasanya dengan damai dengan kasih, dengan damai dengan kasih. Sehingga saking cintanya, ketika sang Magdalena seorang pelacur pun juga, ketika sama orang lain, jangan itu mah pelacur. Tapi kalau nggak bisa, tarik ke sini ayo mari, duduk bersama beliau. Atau iman kepada aku dosa hilangnya gitu kan, kata bisa. Penyelamat. Pastor. Seberapapun anda dosanya, dia itu seorang pelacur. Dan kalau menyatakan iman padaku, langsung dosa hilang, diampuni. Ya, karena sih cintanya. Yang penyelamat. Sebesar apapun dirimu bersalah padaku, aku cinta, dosa hilang. Kan gitu bahasanya. Nah, bahasanya gitu. Karena kayak cinta kan nggak ada, makanya masa itu berhubungan dengan musyrik. Kalau udah muhibin kan nggak ada musyrik, ada cintamu. Kan semua innallaha la yaghfiru dzunuba, innallaha yaghfiru dzunuba, la yaghfiru dzunuba, innallaha yaghfiru dzunuba wa yaghfiru ma duna dzalik, la yaghfiru dzunuba syirka. Allah Tuhan itu tidak akan mengampuni dosa syirik.
yang biru merdu tidak akan mengampuni dosa apapun. Cuma syirik yang diampuni. Karena itu bersangkutan. Kalau bahasa itu berselingkuh, bahasa kita lu berselingkuh dengan gua kan gitu. Menduakan. Ilahi anta maksudi waridu Kalau amat lu. kalau umatnya eta kalau tidak tahu eta musyrik, mah bener. Misalkan kalau sudut pandang Islam, eta teh misalkan menyembah patung teh, misalkan ya teh apa, misalkan Yesus dibikin ieu sama-sama kan menurut sudut pandang Islam kan eta pasti musyrik. Tapi menurut eta mah kan tidak musyrik teh akan bahwa eta teh mencintai teh akan. Karena mereka mah tidak ada musyrik. Tidak mengenal. Kan Nabi Isa kan serumah para nabi itu Islam. Dari zaman Nabi Adam teh. Itu berlaku lah musyrik teh nya eta mah berlaku jam umat. Kan mereka menyatakan musyrik itu ke umat yang di bawah dari Kristen yang di bawah yang menyelewengkan bahkan menyatakan di Al-Qur'an Inna Isa Abdullah. Mereka itu Inna Isa Abdullah, Isa itu hamba Allah. Tapi mereka menyatakan Isa ibnullah, cuma biasa bahasa. Dalam Al-Qur'an menyatakan Isa adalah Abdullah, Isa adalah hamba Allah. Tapi mereka menyatakan Isa ibnullah, anak Allah. Gitu doang. Mereka penyelewengan. Yang menyelewengin ini kan orang Yahudi. Ya kan menyelewengkan mereka. Bahkan Isa menyatakan sembahlah Tuhanmu Allah, kata Isa. Kan itu menyembah kepada Allah, kepada umatnya. Turun Isa teh mungkin eta rek meluruskan eta. Meluruskan akhirnya mereka tidak akan menghancurkan babi-babi. Meluruskan maksudnya, Aku tidak pernah mengatakan itu, kata gitu, kan bahasa kita wah. meluruskan klaimnya lah. Gitu. Ngapain aku yang sembah? Sesuai. Kan dulu aku dalam Barnabas, aku dalam Injil Barnabas. Sebutan mereka, saya anak Gitu kan? Allah, saya bukan anak Allah. Coba lihat dalam perjanjian lama. Coba lihat, umpamanya dalam ayat sekian, dalam Injil Barnabas perjanjian lama menyatakan aku tidak menyatakan aku anak Tuhan, aku adalah hamba Tuhan, sembah Allah. Kenapa oleh kamu dinyatakan diperbarui, bahkan menyatakan itu diluruskan oleh beliau. Kitab. Itu disebut ahli kitab kan. Itu akan menghakimi, bahkan dia itu akan menghakimi. Ya Islam itu akan menghakimi. Siapa yang dihukumi? Yang berarti yang punya salah. Yang mereka orang-orang Nasrani yang punya salah menyatakan dia adalah Tuhan. Anak Tuhan. Tapi tetap bisa buat kurang Kristen sekarang. Dia akan menyatakan meluruskan sebagai hakim yang agung. Kebenaran. Ya hakim yang agung. Karena hakim itu kan meluruskan yang bersalah. Siapa yang bersalah? Ya mereka yang menyatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Aku akan menghukum mereka. Aku tidak pernah mengatakan seperti itu. Dia akan meluruskannya. Ya keyakinan Islam kan Isa diangkat. Sedangkan keyakinan orang Islam Isa disalib. Berarti aya jasadna gitu. Gitu. Oh, jadi suatu keyakinan eta menjadi beda teh. Ya kan dalam hadis dan dalam riwayat sesungguhnya kan bukan Isa yang disalib. Isa diangkat. Ya. Islam itu yang disalib itu adalah yang disebut muridnya yang disebut Yordes. Ketika itu yang diangkat disurvei oleh Allah untuk disalib, padahal Islam diangkat oleh Allah dalam mereka itu. Bahkan dalam Injil Barnabas pun juga dalam Injil perjanjian lama Tapi itu. versinya dia juga di ini. Sekarang mereka udah mulai Disalib tapi bukan meninggal. Oh, Makanya ada kenaikan Isa Al-Masih. Dia tetap diangkat ke atas. gitu. Cuma disalib dulu tapi diangkat ke atas gitu. Bukan mati dikubur. Makanya ada kenaikan Isa Al-Masih diperingati kan. Udah itu kan sebenarnya bahasa-bahasa. karena pada bahasa teh jadi wujud Allah itu kan menurut Islam kan wujudnya ayat, tapi tidak bisa disarwakan yang makhluk. Cuman pendapat sudut pandang Kristen teh wujud Allah itu ada seperti Yesus, jadi kaya itu kan makhluk. Karena sudut pandang ya mah kan itu bisa disarwakan antara Tergantung gini nggak mang, Mencipta aja. tergantung gini mang. Namun kalau berbicara di orang syariah pasti bentrok. Dibaca di orang tarekat yang masih berjalan untuk menuju kepada hakikat pasti bentrok. Kalau udah dibicara hakikat dan marifat tidak ada bentrok. Karena hakikat pada kenyataannya ya Allah bertajali menjadi ruh, ruh bertajali menjadi asma, asma bertajali menjadi Adam bertajali menjadi wujud. Maka innalillahi datangnya dari hidup, wa inna ilaihi sang raganya kan balik ke sana gitu kan. Gitu. Dan karena kalau bicara dalam syariat tanpa mengetahui asal usul, wah itu langsung jin, namanya apa sih? Kayaknya bisa jin di pengakuan diri karena tidak mengetahui asal usul. Kalau udah masuk dalam tarekat baru berjalan, jangan dulu, namanya juga baru berjalan, nanti sasar. Tapi kalau udah ke hakikat, mengetahui hakikat jati diri dan ma'rifat mengetahui asal usul dari alam ahad, alam ahadiyat, bahkan innani anallah wa innani ana Muhammad. Kan baca
innani ana, kan bahasa dalam Quran, innani anallah wa la ilaha illa ana fa'budni wa la tusyrik. Innani ana, innani sungguhnya aku dan saya. Yang aku di situ adalah Muhammad, dan ruh itu adalah alif lam lam. Itu kan bahasa tauhid. La ilaha illa ana, tidak ada kecuali ana. Maka saya sederhana mengatakan, kapan saya sudah jenak? Tidak ada, yang ada Allah. Kemana Allah? Tidak ada Allah, yang ada sendiri. Itu kan bahasa makrifat.